Oke, praktek coaching 1. Assalamualaikum, apa kabar Pak Hafid? Waalaikumsalam, baik Bu Devi. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana murid-muridnya Pak Hafid di kelas? Pelajaran aman kan Pak? Aman Bu. Cuma ini loh. Ini kok ada apa ini Pak? Kok ada cuma-cumanya ini Pak Hafid? Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Ada apa Pak Hafid? Eh, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan sharingkan dengan Bu Devi. Saya itu ada Boleh. beberapa kendala Bu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ini khususnya untuk materi fisika pada bab listrik dinamis Bu. Listrik dinamis ya Pak. Oke, jadi sore ini nih Pak Hafid mau berbicara tentang permasalahannya Pak Hafid dalam pelajaran fisika begitu ya Pak ya, terutama di listrik dinamis. Benar seperti itu Pak Hafid? Iya Bu Devi. Gitu. Oke Pak. Nah, apa nih Pak yang ingin Pak Hafid dapatkan dari percakapan kita di sore hari ini Pak Hafid? Harapan saya semoga setelah kita melakukan diskusi, kemudian sharing permasalahan saya mendapat pencerahan Bu, dan mendapatkan Mm-mm. ide-ide yang baru, yang lebih segar, dan nantinya dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran untuk lebih memahamkan materi kepada murid-murid saya. Begitu Bu Devi. Oke, jadi kita akan cari ide-ide segar begitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Eee, supaya bisa sampai sana nih Pak, ini kan kita harus tahu permasalahannya dulu. Sebetulnya bagaimana sih Pak permasalahannya? Oh, gini, saat ini saya kan sedang mengajar pas di bab materi listrik dinamis. Dalam Mhm, pembelajaran, beberapa murid saya itu mengalami kesulitan Bu dalam memahami rangkaian listrik, kemudian pada hukum Kirchhoff, karena mhm, yang namanya aliran arus listrik itu kan sifatnya abstrak, kita tidak iya, bisa mengamati secara langsung begitu. Jadi mhm, mereka hanya bisa membayangkan dan melihat gambar saja dari buku. Kemudian saya kemarin mencoba menggunakan kit yang ada di laboratorium untuk mhm, demonstrasi, untuk iya, percobaan, tapi ternyata kit yang ada di laboratorium itu banyak yang rusak itu. Jadi mmm, saya tidak jadi melakukan demonstrasi. Nah, akhirnya murid-murid saya ketika saya ajar itu banyak yang mengalami kebingungan dalam menggambarkan rangkaian arus listrik itu tadi. Begitu, begitu. jadi mereka bingung karena materinya abstrak gitu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Benar. Sehingga mereka ketika mereka tidak konkret itu, mereka kesulitan memahami materinya begitu. Ya, benar sekali. Lah, kalau menurut Pak Hafid nih Pak, tingkat pemahaman murid Pak Hafid dari angka 1 sampai 10 ya Pak Hafid ya. Kira-kira kondisi murid Bapak ini ada di level berapa Pak? Eh, Kemarin pada saat pertemuan pertama selesai pembelajaran, saya melakukan penilaian formatif. Eh, Namun hasil dari penilaian formatif yang sudah saya lakukan kemarin, saya peroleh itu ada beberapa murid saya yang masih kurang nilainya. Jadi hasil dari penilaian formatif itu bisa saya simpulkan untuk saat ini anak-anak yang saya ajar ini berada di level 6 gitu. Jadi menurut Pak Hafid, muridnya Pak Hafid ada di level 6 begitu ya? Ya, betul. Mungkin nggak Pak nih, mungkin nggak nih murid-muridnya Pak Hafid itu bisa sampai di level 10 di kondisi ideal begitu Pak? Saya rasa mungkin Bu, saya optimis itu bisa. Mereka berada di kondisi ideal itu bisa. Oke, berarti Pak Hafid optimis bisa ya? Ya, benar. Oke, kalau memang bisa nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak harapkan itu? Eh, saya besok akan mencoba ini, memberikan materi dasar tentang listrik, Mm-mm. karena saya melihat dari penilaian formatif tadi, kemampuan dasar mereka itu masih rendah. Mm-mm. Apalagi pada saat mereka SMP, itu kan mereka belajarnya daring karena pandemi. Oh, iya ya. Mm-mm. Jadi ini banyak materi yang tidak diajarkan. Nah, dari Betul, sini saya betul. akan mencoba mengulang sedikit materi sebagai prasyarat agar lebih
murid itu lebih mudah untuk memahami. Dan juga ini Bu, mengaitkan materi listrik dinamis itu dengan kondisi yang real pada kehidupan sehari-hari atau lebih kontekstual gitu, agar mereka lebih mudah memahami dan lebih mengena di anak-anak. Mm-mm. Betul sekali Pak. Jadi lebih kontekstual begitu ya, lebih real, lebih realistis begitu. Jadi anak tahu ya Pak ya. Oke, bagus Pak Hafid itu. Ada lagi Pak yang akan Pak Hafid lakukan? Eh, apa ya Bu ya? Mungkin ini ya, untuk mensiasati keterbatasan alat praktikum di lab tadi yang rusak, saya Mm-mm. mencoba untuk menggunakan laboratorium virtual nanti untuk melakukan praktikum listrik itu dengan menggunakan aplikasi dan beberapa animasi, sehingga Mm-mm. konsep listrik tadi ya Bu yang abstrak itu mengenai aliran arus listrik dan rangkaian listrik itu terlihat lebih nyata karena dapat diamati langsung menggunakan animasi itu tadi Bu. Oke, keren itu Pak, keren banget. Jadi nanti labnya virtual ya Pak ya? Iya, iya benar. Butuh alat manual begitu ya? Iya, Ide iya. yang bagus Pak Hafid dan saya yakin Pak Hafid ini pasti bisa ini Pak nih. Begini Pak, namun kira-kira nanti ke depannya ini untuk menjalankan ini ada hambatan nggak Pak ini untuk Pak Hafid menjalankan ide yang tadi Pak Hafid sampaikan? Kalau dikatakan hambatan sih tidak ya Bu ya. Namun Mhm. dalam nanti penggunaan laboratorium komputer, saya perlu izin dulu dengan kaleknya karena saya khawatir nanti bertumbukan dengan jadwal pelajaran kita dalam penggunaan lab komputer itu tadi Bu. Gitu. Oke. Jadi harus ada komunikasi ya Pak dengan pihak Ya, yang TIK itu ya, lab TIK ya, biar nggak tubrukan waktunya ya. ya benar Bu. Oke. Oke Pak Hafid, berarti ini kita sudah ketemu solusi ya buat Pak Hafid ya. Iya Bu. Oke, begini Pak Hafid. Selanjutnya ya, apa rencana Pak Hafid dan strateginya untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah Pak Hafid tadi? Saya akan merancang proses pembelajaran dengan memberikan materi dasar mengenai kelistrikan dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual lagi yang menghubungkan konsep dengan contoh penerapan yang ada pada kehidupan sehari-hari agar murid itu lebih mudah memahami dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian saya menggunakan berbagai animasi dengan aplikasi Macromedia Flash dan menjelaskan materi fisika itu yang abstrak biar lebih konkret atau nyata dan melakukan percobaan tadi secara virtual menggunakan komputer. Itu Bu Dewi mungkin yang rencana saya. Oke, jadi ada dua rencana ya Pak. Ya, betul. Membuat RPP dan membuat animasi bergerak untuk memvisualisasikan materi fisikanya Pak Iya, Hafid iya, gitu ya. iya Bu Dewi. Oke Pak Hafid, kapan nih mau dijalankan rencana aksinya nih Pak Hafid? Dan kira-kira butuh berapa lama Pak Hafid menjalankan rencana aksi ini? Saya akan mulai besok pagi Bu untuk Wow. materi terlebih dahulu, kemudian menyiapkan animasinya dan menginstal beberapa komputer di lab untuk praktikum nanti. Dan kira-kira saya butuh waktu 1 minggu, minggu depan untuk menjalankan rencana aksi ini. Begitu Bu Dewi. Oke, 1 minggu ya Pak untuk persiapan. Bagus sekali Pak Hafid. Oke, perencanaannya kelihatan juga sudah matang. Pak Hafid juga sudah tahu step-step yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk ukuran keberhasilan rencana aksinya Pak Hafid, apa nih ukuran keberhasilannya Pak? Uh, untuk kalau ukur keberhasilan ini nanti, saya akan mengadakan penilaian sumatif di akhir bab ini. Harapannya nanti hasil-hasil yang didapatkan murid saya itu mencapai kriteria baik atau mendapatkan nilai yang baik. Itu kriteria atau ukuran keberhasilan ini. Oke, jadi kriterianya pun sudah jelas ya Pak Hafid ya. Semoga rencana aksinya lancar ya Pak ya, berhasil begitu. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Devi ya. Oke. Ini Pak, masih ada satu lagi. Kemudian ini Pak, komitmen Pak Hafid terhadap rencana aksi ini apa Pak komitmennya? Komitmen saya terhadap rencana aksi ini yaitu saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi dengan baiknya. Saya akan membersamai murid-murid saya untuk belajar bersama
kemudian sehingga dia dapat memahami konsep fisika tadi dan mendapatkan pengalaman yang baru, Bu. Menggunakan pembelajaran yang baru dengan berbagai animasi dan menggunakan lab virtual tadi. Itu Bu Devi. Oke, jadi RPP-nya jenengan akan penuh Pak Hafid laksanakan begitu ya, dengan segala perlengkapan peraganya begitu. Kemudian Pak Hafid, siapa nih yang akan membantu Pak Hafid untuk menjalankan rencana aksi dan menjaga komitmen dari Pak Hafid ini? Mungkin guru TIK, Bu, Pak Rizal, Bu, namanya, Bu. Saya nanti akan meminta bantuan beliau dan berkolaborasi dengan Pak Rizal itu untuk menyiapkan komputer yang nanti akan saya pakai untuk kegiatan praktikum secara virtual. Oke ya, keren. Jadi ada kolaborasi juga ya Pak. Semoga lancar ya Pak, berhasil. Amin. Terima kasih ya Bu Devi ya. Ini saya sudah mulai lega, Bu, sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Devi dari hasil percakapan kita pada sore hari ini. Oke Pak Hafid. Oh iya Pak, kapan nih kita ketemu lagi? Saya jadi penasaran nih mendengar cerita keberhasilan Pak Hafid dalam melaksanakan rencana aksinya tadi Pak Hafid. Minggu depan ya Bu Devi ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi minggu depan Pak Hafid ya. Oke, siap. Baik, terima kasih sekali loh Bu Devi atas waktunya. Oke. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktek coaching yang kedua. Ya. Silakan Bu Devi. Oke. Assalamualaikum Pak Hafid. Boleh saya minta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oke, waalaikumsalam Bu Devi. Baik Bu Devi, apa yang mau Ibu bicarakan? Begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu loh Pak, itu kok yang saya ajar itu kok murid-murid yang saya ajar itu kok kurang antusias begitu ya Pak dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu kalau saya beri tugas itu yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% siswa Pak. Oh, jadi menurut Bu Devi, apa yang Ibu harapkan ini nanti dari obrolan kita hari ini? Saya sih mengharapkan dapat solusi ya Pak ya, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusiasme murid-murid saya ini bisa teratasi begitu Pak. Itu ya, berarti permasalahan dari Bu Devi itu adalah antusiasme murid yang kurang begitu ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira ini ya, menurut Bu Devi, kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10 ya Bu, murid Bu Devi itu berada di level berapa ya Bu? Kalau melihat hanya 50% siswa saya yang mengumpulkan tugas, apalagi antusiasnya di kelas itu Pak, itu kurang. Jadi kalau saya nilai dari 1 sampai 10 mungkin mereka di level 5 mungkin Pak. Level 5 ya Bu ya, karena hanya sebagian yang mengumpulkan gitu ya 50%. Iya, betul Pak. Kalau menurut Bu Devi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Apa ya Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu sepertinya mungkin yang pertama itu pembelajaran saya itu monoton ya Pak, membosankan bagi mereka. Mungkin saya akui saya mungkin terlalu dominan begitu Pak di kelas, saya terlalu banyak bicara, mungkin dengan ceramah begitu, sehingga saya banyak bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua mungkin saya kurang memberi kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat aktif, untuk berbicara aktif saat pelajaran. Mungkin seperti itu Pak, mungkin. Oh, begitu ya. Berarti dari penjelasan Bu Devi tadi bisa dikatakan masih berpusat pada guru ya Bu ya, karena
cenderung Bu Devi banyak bercerita di depan, begitu ya. Iya Pak, iya ya Pak. Begitu ya. Untuk kondisi ideal yang Bu Devi inginkan dari muridnya itu kira-kira berada di level berapa ya Bu, idealnya? Kondisi ideal, kalaupun tidak sempurna 10, ya paling tidak saya ingin murid-murid saya itu berada di level 9 lah Pak. Jadi mereka itu antusias mengikuti pelajaran saya, semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, begitu Pak. Mungkin di level 9 lah Pak. Ya, kita harus optimis ya Bu ya, agar murid-murid kita dapat antusias mengikuti pembelajarannya. Gitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau membuat murid antusias, mungkin dari sudut pandang anak-anak ya Pak, mungkin mereka pengen pembelajaran itu yang menyenangkan, begitu, yang asyik, tidak monoton sehingga mereka tidak bosan, begitu mungkin Pak. Nah, saya ini sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan saat pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau tadi Bapak bicara saya berpusat kepada guru, jadi mungkin ini kan saya balik ya Pak. Ya, Harusnya itu pembelajaran berpusat pada murid begitu ya Pak. Murid nanti diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian apa lagi ya? Ice breaking. Ya, ice breaking mungkin ya Pak ya, biar suasananya lebih mencair, begitu, lebih tidak tegang, atau games. Anak-anak biasanya suka games itu Pak, supaya pembelajaran nanti lebih menarik, anak-anak lebih senang di kelas. nah sepakat Bu saya Bu. Jadi untuk anak-anak itu biar pada saat pembelajaran di tengah pembelajaran kita beli ice breaking gitu ya Bu ya, biar Iya, mencairkan suasana, mereka tidak merasa tertekan dan merasa senang, refresh kembali sehingga mereka lebih bangkit lagi semangatnya, motivasinya untuk belajar. Itu ya Bu Devi ya. iya Pak, iya. Tadi Bu Devi itu menceritakan kalau hanya 50% dari murid-murid itu yang mengumpulkan tugas. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu, kok sampai anak-anak itu tidak mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Kalau masalah tugas nih Pak, mungkin itu karena memang tugas saya banyak Pak, karena kan saya itu di kelas 6 ya Pak, ya materi Oh itu iya. banyak sekali. Kemudian eh, tugas saya itu berupa pertanyaan yang harus mereka jawab isei begitu ya Pak, Oh iya. tanpa memberikan sumber belajar yang beragam tadi. Jadi mereka terlalu terbebani mungkin Pak. Oh begitu ya. Berarti sumber belajarnya hanya satu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau biasanya saya di kelas itu pakai sumber belajarnya buku pelajaran Pak. Jadi kita sebutnya itu buku paket itu Pak, yang pinjam di perpustakaan itu. Di perpus, buku paket itu ya Bu Devi ya berarti. Iya. Eh, ada nggak sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan selain buku teks itu Bu? Harusnya banyak ya Pak, harusnya banyak. Sekarang itu kan ada YouTube itu ya Pak, kita bisa cari Ya, juga di internet, browsing, atau pakai aplikasi anak-anak yang suka itu, yang tren-tren sekarang itu TikTok itu ya Pak, TikTok, IG, atau sosmed lah itulah. ya gitu ya Bu. Sekarang kan anak-anak itu suka pakai suka pakai gadget ya Pak, mereka pandai Ya. sekali kalau main gadget. Nah, iya, betul sekali Bu. Untuk anak-anak sekarang dia lebih familiar dengan handphone ya Bu, gadget Ya. dan kita bisa mengambil pelajaran yang positif ya tentunya dari sosial media, kemudian bisa menggunakan YouTube sebagai sarana untuk lebih belajar, menambah pengetahuan, begitu ya. Saya yakin sekali bila Bu Devi menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi yang Ibu sebutkan dari YouTube, kemudian dari aplikasi dari sosial media, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran. Betul ya Bu ya? Oke Pak, baik. Nanti akan saya coba Pak pokoknya. Nah, jadi itu tadi jenengan sudah bisa mengidentifikasi masalah. Sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau rencana mungkin yang pertama nanti saya akan menyusun RPP Pak. Saya membuat rencana pembelajaran yang nanti aktivitas belajarnya itu akan menyenangkan, asyik begitu.
Kemudian saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, jadi tidak terpusat pada satu sumber saja, tapi mungkin saya nanti akan menggunakan video dari YouTube atau saya membuat video sendiri atau saya gunakan TikTok. Kemudian selain itu nanti saya juga akan membuat alat peraga nanti supaya anak-anak itu lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran saya. Terus nanti juga yang kedua saya akan memberi untuk tugas ini saya akan evaluasi lagi, nanti saya akan berikan saya kurangi tugas-tugas yang saya berikan agar tidak terlalu banyak. Kemudian nanti tugasnya akan saya ini Pak, akan saya pisah-pisah nanti sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Kalau istilahnya zaman sekarang itu Pak pembelajaran diferensiasi itu Pak. Jadi nanti ada yang minatnya ditulis ya nanti bisa membuat narasi atau membuat puisi. Kalau yang minatnya digambar mungkin dia bisa membuat poster. Kalau yang minatnya di audiovisual mungkin dia bisa membuat video. Mungkin begitu Pak. Nah, itu bagus sekali rencananya dari Bu Devi. Terlihat sudah sangat matang sekali apa yang Ibu rencanakan. Jadi Ibu bisa menggunakan tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu bisa menyesuaikan kebutuhan belajar murid-murid Ibu, menyesuaikan gaya belajar mereka. Ada yang auditori, visual, sama kinestetik, begitu ya Bu ya. Jadi mereka belajar itu sesuai dengan minat belajar mereka, sehingga membuat mereka lebih tertarik dalam belajar, dan tentunya nanti tidak jenuh gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Devi ya dengan rencana aksinya itu ya. Iya Pak Afid, amin. Doakan saya ya Pak, semoga bisa berjalan lancar nanti. Ya, amin, amin, amin. Nah, ini Bu Devi, dari rencana aksi itu tadi kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan ini Bu? Dan butuh waktu kira-kira berapa lama untuk menyiapkan perangkat, kemudian media itu tadi? Kalau RPP nanti malam akan saya langsung susun Pak RPP-nya. Tapi untuk perangkat mungkin besok nanti akan saya siapkan dan nanti hari Kamis nanti akan saya cobakan di kelas saya Pak. Mantap sekali Bu Devi. Terlihat Ibu itu sangat semangat sekali begitu ya. Nah, komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini apa Bu Devi? Komitmen yang pertama ini saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran dan selanjutnya saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa, menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi anak-anak saya nanti bisa mengeksplor materi dari berbagai sumber begitu ya Pak. Jadi mereka itu bisa merdeka, benar-benar bisa merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan belajarnya di kelas itu nanti tanpa ada unsur paksaan dan akan saya serahkan sendiri pemilihan baik itu proyek tugasnya maupun pemilihan eksplor materinya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Begitu Pak. Ya, bagus sekali komitmen Ibu. Semoga nanti pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini Bu Devi. Menurut Bu Devi, ada nggak orang yang bisa membantu Ibu atau mengontrol rencana aksi Ibu ini? Kalau untuk mengontrol rencana aksi, sebetulnya saya pengennya kepala sekolah, tapi karena kepala sekolah saya itu banyak tugas ya Pak selain merangkap, jadi nanti mungkin saya akan meminta teman saya, Bu Marisa mungkin Pak, untuk nanti ngecek RPP yang sudah saya buat dulu. Kemudian nanti pada waktu eksekusi itu nanti saya juga minta beliaunya untuk mengobservasi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya, Pak. Gitu ya. Bagus sekali Bu itu Bu. Jadi Ibu bisa saling berkolaborasi dengan rekan sejawatnya ya Bu ya. Artinya bisa berbagi praktik baik, kemudian berbagi pengalaman saat mengajar. Itu saya sangat mendukung sekali rencana aksi dari Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Pak Hafid atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan anak-anak kita ya Pak ya. Amin, amin, amin. Nah, ini Bu, saya jadi penasaran Ibu dengan hasil dari rencana aksi Ibu nanti. Kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan ya? Saya ingin mendengar cerita dari Ibu dari pelaksanaan rencana aksi yang telah Ibu buat tadi.
Saya kan prakteknya Kamis ya Pak ya. Nanti Jumat saya hubungi Bapak lagi ya Pak ya. Oke, saya tunggu dulu Bu Devi cerita keberhasilan dari rencana aksi Bu Devi itu tadi. Baik Pak Hafid, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Devi ya dengan rencana Amin, aksi. amin. Oke Bu Devi, sudah kita. Demikian praktek coaching dari kelompok 4 Fasil Bapak Ikomang Witarsa. Kita masih ada waktu, kita berefleksi coba Bu. 3 menit Pak, 2 menit. Monggo. Saya dulu. Ya, monggo. Untuk hasil refleksi dari praktik coaching ini sudah berjalan dengan baik, yaitu komunikasi berjalan dua arah, kemudian kita menjalin kemitraan antara coach dengan coachingnya, sehingga coach dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Coach merasa nyaman karena kita menjalin kemitraan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu dalam ini mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian kita bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching. Kemudian yang kita lakukan supaya kita bisa hadir secara penuh pada saat kita melakukan praktek coaching, yaitu tetap mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh coaching, dan kita tidak melakukan aktivitas lain selain kita menyimak dan mendengarkan apa yang telah disampaikan. Kemudian untuk memperbaiki praktek coaching ini kita perlu banyak latihan lagi, kita perlu banyak menjalin komunikasi dengan lebih baik kepada semua orang, terutama dengan coach kita. Kemudian umpan balik dari coach, yaitu coach mendapatkan pencerahan atas permasalahan. Saya merasa lebih nyaman tuh karena saya dapat menemukan sendiri ide-ide dan dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas saya. Itu dari saya, Bu Devi. Monggo refleksi dari Bu Devi. Oke, kalau dari saya ya Pak, refleksi saya sebagai coach dulu ya. Kalau sebagai coach yang sudah bagus, yang sudah kita praktekkan tadi, betul sama seperti jenengan, kita sudah ada komunikasi dua arah, kita juga sudah hadir penuh di sini tanpa aktivitas yang lain. Tadi sebagai coach juga bisa nyambung begitu ya dari kata kunci yang disampaikan oleh si coach itu tadi juga sudah bisa nyambung begitu sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban si coach itu tadi. Cuma mungkin untuk pertanyaan berbobot itu memang kita masih banyak butuh latihan begitu ya Pak ya. Terus kemudian keluasan kita mungkin ya yang masih kurang juga ya karena kita memang baru latihan kemarin dan ini langsung praktek. Mungkin ke depannya mungkin nanti kita insya Allah bisa menjadi lebih baik, menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Saya lihat Pak Hafid itu hebat dalam coach, jadi mungkin ada bakat jadi coach ini Pak nanti. Sebagai coach ini Pak, sebagai coach ini saya yang ada masalah ini jadi terpecahkan masalahnya ya jelas sudah lega ya, sudah lega. Meskipun sebenarnya jawaban-jawaban dari masalah saya itu kan sudah ada di benak saya kan, ya. Tapi dengan proses coaching ini jadi benar-benar keluar, jadi benar-benar apa ya Pak, tergambar jelas, plan-plannya itu tergambar jelas begitu ya. Jadi step-stepnya itu saya harusnya ini dan saya jadi mantep begitu. Jadi benar-benar ada gambaran jelas saya itu jalan saya itu harus begini dan karena itu memang ada di benak saya sebelumnya, ini dibantu oleh si coach untuk mengeluarkan dan mengarahkan ini. Jadi nantinya sebagai coach ini yang bermasalah ini saya lebih komit mungkin Pak. Itu kan ucapan saya sendiri, itu kan maunya saya sendiri, masa iya saya nggak komit. Mungkin lebih ke itu Pak. Dan lebih dikuatkan oleh si coachnya itu ya. Jadi kan kita lebih mantap gitu ya. Betul. Ini kira-kira masalahku seperti ini. Jadi aku di pikiran penyelesaian seperti ini benar nggak sih? Ya kan seperti biasanya kita kan seperti itu kan. Nah, misalnya kita ada proses coaching seperti kan, oh berarti yang saya ada di pikiran saya ini benar dan bisa saya laksanakan kan ngoten loh. Yap.
Oke, selesai. Terima kasih untuk praktek coaching ini pada siang hari ini. Ini saya close recordnya, Bu Devi. Kelihatannya iya, oke. Sudah 14.02, kita sepakat kembali ke main room.